Sudah berkali-kali ikut kelas atau training public speaking, tapi belum berhasil. Kok bisa? Fenomena ini sering kali terjadi. Banyak orang sudah ikut kelas atau training public speaking berkali-kali, tapi kenyataannya belum ada progres peningkatan skill public speaking. Ini menjadi momok tersendiri. Makanya ketika mengikuti kelas training public speaking yang saya lakukan, saya selalu menekankan kepada para peserta bahwa yang menentukan keberhasilannya adalah setelah mengikuti kelas training public speaking. Bukan pada saat di kelas atau di training public speaking. Misalnya Anda mengikuti kelas 2 hari, bukan 2 hari itu yang menentukan, tapi setelah 2 hari itu yang akan menentukan apakah Anda akan berhasil meningkatkan skill public speaking Anda atau tidak. Saya menawarkan 3 cara untuk meningkatkan skill Anda setelah Anda mempelajari skill public speaking di kelas atau pada momen training. Apa 3 langkah ini? Yang pertama teman-teman, pastikan ketika Anda mengikuti kelas training public speaking, Anda benar-benar menguasai konsep public speaking dengan benar. Di kelas training yang saya lakukan, saya selalu menanamkan mengenai 6 indikator pembicara hebat, 6 indikator the exceptional public speaker. Ketika kita sudah memahami 6 indikator ini, kita bisa melakukan evaluasi mandiri terhadap diri kita. Kita bisa menilai apakah kita sudah ada progres atau tidak di 6 indikator ini. Makanya saya selalu mendampingi para peserta untuk benar-benar memahami 6 indikator ini. Karena setelah memahami 6 indikator ini baru masuk pada level yang pertama. Sehingga kita punya modal untuk bisa menilai progres kita. Yang kedua adalah dalam keseharian kita selalu menerapkan public speaking bahkan ketika kita tidak sedang tampil atau mendapatkan momen berbicara. Misalnya, kita mendapatkan kesempatan untuk menghadiri sebuah acara dan kita bisa mengamati orang-orang yang tampil berbicara sebagai pembicara di depan kita. Ketika dia bagus berbicaranya, apa yang bisa saya pelajari ya? Kita lihat dari 6 indikator tadi. Ketika kita melihat pembicara yang buruk, kenapa dia bisa buruk ya? Kita evaluasi dari 6 indikator ini. Dengan melakukan hal seperti itu, kita punya referensi dan kita mempelajari hal yang baru. Atau ketika Anda mendapatkan kesempatan, silakan aja Anda tampil. Setelah Anda tampil, Anda kemudian evaluasi diri Anda dari 6 indikator ini. Dan ingat teman-teman, setelah Anda mengevaluasi, jangan hanya berhenti sampai di sana. Masuklah kepada step yang ketiga, di mana Anda akan memperbaiki atau menambahkan. Kalau Anda menemukan orang yang berbicara yang tidak bagus, maka evaluasi kepada diri Anda, saya tidak boleh tampil seperti itu. Dan Anda memperbaiki diri Anda agar tidak sama seperti pembicara yang buruk. Atau ketika Anda mengamati seorang pembicara yang bagus, kemudian Anda sudah membandingkan dengan 6 indikator, kenapa dia bisa bagus, dan Anda mengikuti cara itu. Setelah Anda memahami hal tersebut, Anda praktekkan dong. Disinilah progres Anda akan terjadi untuk meningkatkan skill public speaking Anda. Ketika hal ini rutin Anda lakukan secara konsisten, saya sangat yakin Anda akan mampu mempercepat atau melakukan akselerasi terhadap skill public speaking yang Anda sedang pelajari. Selamat mencoba ya, semoga berhasil. Speak more and confidence, I'm ready. Sampai jumpa.